Halo Eden Lovers, selamat sore. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat, bahagia, dan punya rencana-rencana yang indah untuk ke depan. Oke? Nah, sekarang saya mau ajak kalian jalan-jalan untuk ngobrolin konsep The Wedding of Theo dan Ibet. Namanya sebetulnya panjang, terus terang saya nggak hafal, tapi yang Ibet itu adalah Elizabeth. Dan konsepnya ini di rumah kaca yang putih. Rumah kaca yang saat ini sudah terkenal. Coba kalian lihat di sini. Nah, lampunya ada yang kuning, gayanya kolonial. Di mana lagi kalau bukan di Trimurti, di Hotel Mercure Grand Mirama. Dan rumah kacanya memang memiliki tulang-tulang warna putih. Jadi bunga yang kita rangkai di sini atas permintaan dari ayahnya Theo yang memang banyak ngobrol dengan kita untuk merancang ini semua. Itu memang permintaannya adalah warnanya all white, dan kedua mempelai sudah menitipkan pada orang tuanya untuk bagaimana cantiknya, baiknya untuk wedding mereka, dan mereka memilih kita untuk mengerjakan mulai dari desain, konsep hingga dekorasinya hari ini. Oke, saya akan ajak kalian jalan-jalan, ikuti saya ya. Yuk. Untuk masuk ke dalam The Wedding of Theo dan Ibet. Nah, oke. Jadi kita ini Trimurti ini berada tepatnya langsung di samping depan lobi dari Mercure Grand Mirama. Nah, ini lobinya. Kalian bisa lihat singkat di sini. Kemudian area penerima tamu sengaja kita letakkan di sisi kanan. Dengan foto dari kedua mempelai kita letakkan di sini, dan welcome signboard di sini. Kalau kalian lihat semuanya warna bunganya dibawa ke arah putih. Hanya ada sedikit kita tambahkan warna-warna peach. Saya jelaskan di sini lebih banyak ya karena di dalam lagi cek sound, supaya di dalam kita hanya jalan-jalan aja ya. Jadi area depan kita letakkan dekor yang sifatnya itu besar hanya di gate entrance. Dan untuk background foto galeri sekaligus penerima tamu itu kita buat transparan, semi transparan. Hanya ada satu dinding yang solid, dan itu pun adalah satu kombinasi rangkaian dari seluruhnya. Di sini ada tiang-tiang yang membentuk rectangle yang menjadi bagian dari dinding penerima tamunya. Jadi sengaja dibuat see through atau tembus pandang supaya bisa kelihatan apa yang ada di baliknya langsung. Jadi mulai dari foto yang didisplay di sini dengan menggunakan tripod dan welcome signboard Theo dan Ibet sengaja dibuat semuanya semi transparan dan tinggi pendek. Kemudian ada rangkaian di depan, rangkaian di atas dan di belakang, itu supaya membuat tempat ini tidak penuh terblok oleh dekorasi. Nah, kemudian kita akan masuk melalui gate entrance yang ada di sini, yang saya buat sengaja desainnya adalah persegi. Kenapa? Karena atap itu sudah hampir ketemu di atas sana. Nah, kemudian pertama keluarga sempat ingin lengkung. Gimana ya kalau lengkung? Kalau lengkung itu sebetulnya bagus kalau memang tempatnya punya atap yang lebih tinggi jauh dari itu. Jadi kita nggak langsung bersinggungan dengan atapnya. Jadi saya sarankan untuk bikin bentuknya persegi aja. Supaya bunga yang ada di sini bisa membingkai. Nah, kemudian kebetulan sekali keluarga memang ingin bagian sisi kasir ditutup. Jadi kita berikan penutup dan itu letakkan fotonya di sana. Salah satu foto dari Theo dan Ibet diletakkan di sana. Dan ini bagus sekali kalau ketemu dengan bingkai gate yang ada di sini. Rumah kaca itu paling asik kalau di dekor. Saya ngomongnya dekornya spotted. Jadi di spot sini ada dekor, di spot sana juga ada dekor. Jadi letaknya itu tidak hanya di satu sisi yang umum. Area penerima tamu misalnya tidak harus selalu di situ. Pernah kita letakkan di lorong sana yang ada tulisan Surabaya Raya Darmo itu. Pernah juga kita letakkan di sisi yang sebelah satunya, yaitu sisi yang sekarang digunakan untuk letakkan meja souvenir di sana. Jadi bisa dimanapun bebas. Nah, sedangkan sisi balik dari dinding yang kita gunakan sebagai foto galeri, di sini juga kita gunakan sebagai foto galeri, tapi kita memanfaatkan meja kasir yang ada di sini. Sekaligus di situ diberikan sekat supaya tamu-tamu nggak langsung lewat ke sana.
Jos Gandos. Apapun itu pokoknya artinya bagus ya. Jadi foto galeri di sini kita tambahkan rangkaian bunga yang mungil-mungil aja, nggak usah besar-besar karena sifatnya seperti menghias rumah sendiri. Jadi acara yang dilangsungkan di sini itu kita menghias resto yang tempatnya memang sudah paten dengan desain interior seperti begini. Jadi kita mempercantik resto ini, kita memanfaatkan apa yang ada di sekat-sekatnya ini. Dari dulu paling favorit sekat ini ya. Kalau kita letakkan rangkaian bunga selalu bentuknya kita buat bergelombang, grouping. Tapi kali ini kita tambahkan taman-taman bunga di bawahnya. Jadi seolah-olah bunga itu membentuk gelombang kemudian turun ke bawah, kemudian naik lagi, kemudian ada lagi turun ke bawah lagi, dan kita tambahkan lampu-lampu supaya acaranya yang nanti sore malam ini semakin malam akan semakin cantik dan semakin banyak yang foto-foto di sini. Nah, rumah kaca putih itu tulang-tulang rumah kacanya memang sudah putih. Kemudian kita tambahkan backdrop di sini penuh dengan bunga yang mendominasi warna putih. Di rak-raknya kita tambahkan juga bunga putih sedikit-sedikit supaya tambah cantik aja. Kemudian dekorasi utama pelaminannya kita buat serong supaya terasa megah. Saya agak mundur sedikit ya supaya kalian bisa lihat agak lebih luas. Nah, jadi dekorasinya itu dibuat serong supaya waktu foto keluarga bersama-sama bisa dapat space yang agak lebih besar. Nah, seperti ini. Ini hanya 6 meter loh. 6 meter, kemudian di tengah-tengah sengaja tidak usah ada kursi untuk orang tua karena nanti jadi terlalu penuh. Acaranya kan santai. Kesannya itu datang bertamu, kemudian bisa mingle bersama dengan manten dan tamu-tamunya. Jadi kedua mempelai pun tidak harus selalu berada di sini. Rencana keluarga mereka akan berjalan-jalan. Dan ini adalah VIP keluarganya. Meja yang panjang tadi itu yang kita hias dengan rangkaian bunga yang cantik tapi tidak terlalu tinggi supaya yang duduk di belakang, yang kebetulan saya di info yang duduk nanti ini anak-anak yang justru duduk di belakang, yang orang tua duduknya malah di depannya. Nah, supaya mereka bisa melihat apa yang ada di depan di pelaminan, tapi mereka tetap duduk manis di sana. Diharapkan duduk manis. Anak-anak gitu loh. Jadi ya semoga bisa duduk manis di sana ya. Oke, nah dekorasi yang kita buat di sini itu bagian tengah kita buat lingkaran utama. Dan di sana kita letakkan nama Tio dan Ibet. Nah, ini seperti kalian lihat di sini ya. Diberikan benang, lampu-lampu dan pita. Dan di atasnya itu baru kita tambahkan rangkaian bunga warnanya white and peach untuk menemani warna hijau yang banyak ini. Seluruh rangkaian bunga dan daun itu bertumbuh bersamaan. Jadi kalau saya ngomong 50-50 supaya kelihatan naturalnya, supaya dapat naturalnya karena kita lagi berada di dalam rumah kaca. Di sisi kiri dan kanan kita buat rangkaian bunganya berbentuk tower. Kemudian taman bunga di bagian bawahnya yang banyak. Nah, acaranya tidak hanya berada di sini saja di rumah kaca, tapi sampai ke area teras. Nah, area teras ini kita dekor yang simple tapi menyatu dengan apa yang ada di sana. Yuk ikut saya ya. Kelihatan dari sini itu ada atap kanopi yang sudah ada di sana. Itu kita berikan lampu-lampu yang ya, lampu itu selalu teman terbaik dari outdoor wedding ya. Jadi lampu-lampu di sini tambah malam pasti tambah nyala. Nah, Twinkle Light Rain kalau kita kasih nama di sini. Kemudian ini pintu yang cantik di sini dari Trimurti sendiri. Memang pintunya sudah ada di sini dari dulu ya. Dulu rasanya pintunya sempat berwarna lain, agak ke coklat. Pokoknya warnanya sekarang menjadi krem. Nah, ini kita berikan inisial dari T dan I di sini sesuai permintaan kedua mempelai. Kemudian di kiri kanannya ada rangkaian bunga yang kita buat bertingkat
taman bunga, kemudian ada vas bunga di atasnya, semuanya putih hijau. Dan di atas itu rangkaian bunga dan daun membingkai pintunya hingga di titik sebelah kanan. Ini bisa digunakan sebagai foto booth. Jadi foto-foto sendiri dong, pakai HP atau pakai dibantu teman. Halo Rio. Jadi area yang akan digunakan untuk The Wedding of Theo dan Ibet mulai dari dalam rumah kaca sampai ke terasnya ini. Tamu boleh sampai di pool, tapi makanan sampai di sini saja. Oke, semoga cuacanya baik terus ya buat kalian berdua dan seluruh keluarga, dan juga siapapun yang beracara di outdoor hari ini. Oke? Oke, rasanya sampai sini dulu, saya harus pamit deh. Oke, sudah sampai di sini. Thank you for joining, thank you for watching. See you on the next event, next design, next concept with Eden Design. Saya Ellen di sini, pamit dulu ya. Have a nice day, stay healthy, stay happy. Bye bye.